Mundurnya Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto memunculkan banyak spekulasi soal siapa penggantinya dan bagaimana arah Golkar ke depannya, termasuk soal rekomendasi pada Pilkada 2024 serta posisinya dalam pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Lalu apakah nahkoda baru dari Golkar akan merubah banyak arah Golkar hari ini? Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami melalui sambungan online analis politik Universitas Andalan Asri Naldi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Asri Naldi. Waalaikumsalam Mas Bram, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Pak Srinaldi. Langsung saja. Jadi artinya Golkar ini kan paling tidak kisru internal ini sudah beberapa kali terjadi. Pergantian ketua umum bahkan. Bagaimana apa yang terjadi hari ini akankah memunculkan paling tidak apa yang sudah terjadi pada gesekan yang lalu? Mungkinkah ada dualisme nantinya di kepengurusan yang baru? Ya, ini mengejutkan banyak pihak sebenarnya karena tidak ada alasan untuk Pak Erlangga untuk mundur ya. Karena kalau prestasi dalam pemilu 2024 itu sudah jelas. Dengan suara 18% yang kursi 102 di DPR itu satu kemajuan yang luar biasa. Tiba-tiba menyatakan mundur tentu ada sesuatu di balik itu. Mhm. Nah, kita tidak bisa juga menafikan di Golkar sendiri banyak faksi menurut saya. Karena sejarah berdirinya Golkar juga dihubungkan dengan Kino-Kino ya, komite organisasi yang bergabung dengan Golkar di masa Orde Baru. Dan ini juga memberi kesan yang yang bisa kita pahami bahwa di antara faksi-faksi itu tentu memiliki memiliki orientasi yang berbeda dalam konteks memandang apa yang terjadi hari ini gitu. Nah, kalau seandainya ke depan apa yang terjadi di balik mundurnya Erlangga ini tidak diselesaikan oleh senior Golkar, saya meyakini bahwa akan muncul dualisme kepemimpinan karena bagaimana sejarah Golkar itu dari segi kader banyak yang berpotensi ya, dan apalagi kalau seandainya di kepemimpinan ke depan ini berasal dari orang di luar kader Golkar sendiri gitu. Artinya Oke. orang yang baru datang, dan itu berdampak pada dualisme kepemimpinan, dan saya meyakini apa yang diinginkan Erlangga untuk mengatakan agar Golkar tidak pecah dan kepemimpinan ke depan akan lebih baik, itu Mhm. juga akan ancaman menurut saya itu Mas Bram gitu. Baik, oke. Kalau kemudian kita berkaca pada konflik atau gesekan yang lalu, ada simbol di masing-masingnya begitu. Nah hari ini ketika Erlangga mundur, apakah itu akan menghilangkan satu simbol dari satu pihak yang akan bergesekan nanti, artinya siapa yang puas dengan kinerja Erlangga dan siapa yang tidak puas, atau kemudian akan muncul sosoknya nanti ketika Munaslup begitu? Bagaimana analisa Anda? Ya, kalau saya melihat, kalaupun mundur Erlangga kan pada posisi secara pribadi Erlangga ya Hmm. mengatakan bahwa dia mundur, tapi kan di belakang Erlangga juga banyak pendukung-pendukung beliau, dan pendukung-pendukung beliau juga saya yakini juga kelompok elit di Golkar yang juga sangat berpengaruh. Artinya bahwa Erlangga sebagai ketua umum partai itu tentu punya ya bisa dikatakanlah seniornya yang membawa dia untuk duduk menjadi ketua partai. Nah, tiba-tiba mundur tanpa ada alasan yang rasional, ya tentu yang senior Partai Golkar ini tentu tidak bisa terima gitu. Mhm. Apalagi kalau dalam konteks Munaslup nanti muncul skenario-skenario di balik dan di luar keinginan kelompok-kelompok faksi yang ada di Golkar. Saya meyakini ini juga akan muncul nantinya kondisi seperti ini gitu. Mhm. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jadi kalau seandainya senior Golkar tidak turun untuk memberikan arahan atau memberikan upaya untuk menyatukan kelompok-kelompok ini atau menyatukan riak-riak ini, ya saya pikir ini juga ancaman bagi Golkar ke depan ya. Kalau Mhm. ini terjadi ya sama dengan kondisi partai yang pada akhirnya muncul juga pecahan dari partai-partai yang kita tahu bahwa Golkar sendiri juga dari beberapa sejarahnya juga memunculkan partai-partai yang sekarang juga ada irisannya dengan Partai Golkar. Baik. Ini barangkali yang kita khawatirkan nih Mas Bram. Oke, Pak Asri, ini yang juga menarik. Ketika Anda mengatakan banyak faksi begitu dan ada anggaplah hari ini narasi yang berkembang, ada pihak luar yang mencoba untuk bisa mengambil posisi itu. Seberapa itu akan bisa dipertahankan atau ya memang akan dengan lebih mudah begitu ketika Erlangga Hartarto hari ini mundur, tidak ada simbol itu tadi bisa untuk kemudian take over begitu, Pak Asri? Ya, bergantung kepada kepada soliditas di Partai Golkar sendiri gitu. Saya tidak yakin juga bahwa seluruh kader Golkar setuju dengan mundurnya Erlangga Hartarto, karena bagaimanapun
dalam sebuah organisasi yang rasional untuk mundur, untuk mengatakan bahwa seorang itu harus diturunkan dari jabatannya, tentu ada kesalahan-kesalahan. Ya paling tidak dalam konteks pemilu kemarin lah sebagai evaluasinya. Apakah Partai Golkar juga mengalami kondisi yang buruk ketika hasil pemilu sudah diumumkan? Ternyata kan tidak. Mhm. Malah ada peningkatan yang luar biasa menurut saya. Golkar mendapat suara 18% bukan sesuatu yang mudah menurut saya. Dan di beberapa daerah Golkar juga berhasil mempertahankan kursi dan menambah kursinya. Nah tiba-tiba Erlangga mundur itu akan bertanya orang mengapa ini terjadi gitu. Nah untuk mengatasi apa namanya sakwa sangka yang muncul di dalam internal Golkar, ya mestinya harus ada upaya klarifikasi. Paling tidak, kalaupun tidak untuk semua kalangan di Partai Golkar, ya ada senior-senior yang berkumpul, kemudian mendapatkan informasi yang komprehensif sehingga bisa dibuat keputusan seperti apa Baik. gitu. Nah, Mhm. persoalan munculnya apa kelompok-kelompok ya dari luar partai ya bisa saja terjadi yang ditarik-tarik oleh internal partai yang di luar atau berada di luar faksinya Airlangga Hartarto gitu. Oke, baik. Pak Asri, saya ingin lebih jauh kita bicara soal dampaknya. Ini pendaftaran pilkada kurang lebih 2 minggu lagi, pertarungan pilkada kurang lebih 3 bulan lagi begitu. Saya ingin Ya. mulai dari seberapa kemudian ini akan merubah rekomendasi calon kepala daerah yang sebelumnya sudah keluar. Akankah berubah banyak begitu? Pun terjadi nanti yang memegang kursi ketum yang baru dari pihak yang lain begitu, Pak? Ya, kalau apa namanya mundurnya Erlangga ini kan tidak mengubah jalannya organisasi. Tadi sudah disampaikan ya bahwa ada wakil ketua, kemudian di struktur yang lain juga masih berjalan. Kalau seandainya secara apa namanya secara organisasi ketua mundur dan menyatakan mundur dalam kepemimpinan beliau ya tentu ada wakil ketua yang siap menggantikan dan keputusan-keputusan sudah diambil sepanjang itu masih diputuskan dalam struktur organisasi hari ini atau kepemimpinan Airlangga saya pikir tidak akan berubah Mas Bram. Mhm. Cuma persoalannya ketika munaslup ya kita nggak tahu kapan munaslupnya. Sementara Oke. pendaftaran pilkada kan tanggal berapa ya 27 sampai 29 Agustus ya. Kalau itu memang terjadi sebelum itu ya bisa jadi berubah. Tapi kalau seandainya munaslup setelah pendaftaran, saya pikir tidak akan berubah. Gitu. Oke, informasi yang berkembang hari ini Munaslup bisa jadi di tanggal 25. Ini kan artinya sangat berdekatan dengan sebelum pendaftaran. Ya, Seberapa mungkin rekomendasi yang sudah ada hari ini juga ikut berubah ketika gerbong yang memegang itu juga berubah begitu Pak Asri? ya kalau itu yang terjadi, saya yakin itu bisa berubah, Mas Bram ya. Mhm. Apalagi kalau yang menjadi ketua umum terpilih itu adalah di luar faksinya Erlangga, ya itu juga bisa mengubah semua konstelasi politik di internal Partai Golkar, termasuk di daerah gitu. Karena kita tahu juga bahwa Munaslup itu melibatkan apa pengurus daerah kan. Nah, itu bisa berubah, Mas Bram. Mhm. Nah, kita ingin tahu dulu gitu sebenarnya. Kalau memang 25 itu sudah positif dan itu dimenangkan oleh kelompok di luar faksinya Airlangga, ya kita mengkhawatirkan itu akan berubah konstelasi yang sudah disusun hari ini untuk pilkada 27 29 Agustus yang akan Mhm. didaftarkan itu. Oke, baik Pak Asri, terakhir, seberapa kemudian ketika kepemimpinan itu berubah di internal Golkar, itu juga merubah positioning bergening Golkar pada pemerintahan ke depan? Kalau seandainya yang masuk menggantikan Erlangga itu bagian dari klik Kim, saya pikir tidak ada persoalan. Mhm. Tapi kalau seandainya yang masuk itu adalah orang di luar atau tidak di apa namanya ya, tahu bahwa dalam konteks Golkar ini kan banyak faksi ya, bukan bagian dari apa namanya senario yang diinginkan oleh Koalisi Indonesia Maju ya saya pikir tentu akan ada pergeseran-pergeseran kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya gitu. Tapi kalau seandainya yang menggantikan Pak Erlangga itu memang yang diinginkan atau preferensinya yang memang keinginan dari Kim, saya pikir akan solid, makin tambah solid dia Mas Bram ya, terutama dalam penyusunan kabinet, kemudian bagaimana memposisikan masing-masing partai atau dalam konteks power sharingnya lah gitu. Jadi ini yang kita lihat, yang kita tunggu, dan saya meyakini yang akan duduk nanti itu di kepemimpinan Erlangga itu adalah orang yang juga dekat dengan Kim menurut saya itu Mas Bram. Oke, baik kita akan tunggu seperti apa. Terima kasih atas waktu dan juga insight Anda dari Pak Asrinaldi, analis politik Universitas Andalas telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Pak. Malam Mas.